Ya, kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Heri selaku salah satu bagian dari Satgas COVID-19 yang akan berbincang mengenai kabar terkini mengenai Asanti tersebut. Pak Heri, kalau kita bicara mengenai kabar terkini terkait Asanti memang tidak secara pasti apakah Asanti sudah positif COVID-19 varian Omicron. Lalu sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Satgas COVID-19 terkait hal ini, Pak? Iya, jadi saya nggak menyebut nama ya, tetapi memang ini ada satu keluarga besar datang dari liburan dari Turki. Rombongannya cukup besar, ada 13 orang, dan 6 diantaranya ketika dilakukan tes PCR positif gitu. Jadi ini adalah pelajaran besar buat kita tentang bagaimana kita seharusnya dalam situasi pandemi ini untuk eh, bisa menahan diri gitu ya. Karena ketika pulang, kemudian ketika kasus dunia sekarang cukup tinggi, dan ketika dites ternyata mereka menjadi pembawa virus karena dinyatakan positif. Jadi ini yang perlu menjadi catatan dari Satgas. Dan tentu saja karena Satgas Penanganan COVID berupaya untuk mengantisipasi transmisi penularan lebih lanjut, karena apapun yang datang dari luar negeri juga harus dicurigai sebagai varian baru yang sekarang sedang berkembang dengan sangat pesat, Mas Yudi gitu. Jadi saat ini pasien yang bersangkutan sudah dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit rujukan, untuk mendapatkan pengawasan lebih lanjut, termasuk melakukan treatment ya, perawatan yang diperlukan. Sementara anggota keluarga lainnya yang dalam satu rombongan itu ada 13, kemudian 6 diantaranya berarti 7 ya, 7 sisanya tentu saja masih dalam masa karantina. Kita akan lihat perkembangannya beberapa hari ke depan untuk dilakukan tes kedua untuk memastikan mereka tidak terpapar. Demikian, Mas Yudi. Ya, apabila memang sekiranya mereka hasilnya negatif, apakah memang akan ada perlakuan khusus ataukah sejauh ini yang positif hanya terduga Asanti sendiri, Pak? Lalu bagaimana dengan keluarga yang lain? Hasilnya seperti apa, Pak? Ya, tadi saya sampaikan ada 6 anggota keluarga dalam satu rombongan itu dinyatakan positif hasil PCR-nya, dan keenamnya sekarang sudah dibawa ke salah satu rumah sakit swasta yang menjadi rumah sakit rujukan seperti itu. Dan kenapa kemudian saya ingin jelaskan juga kenapa setelah dari bandara kemudian keluarga ini harus dikarantina ke hotel, karena memang untuk menghindari penumpukan di bandara, sehingga ketika tes itu kan hasilnya memerlukan waktu 2 hingga 3 jam. Jadi agar tidak terjadi penumpukan, biasanya pelaku perjalanan dibawa ke hotel yang sudah dipesan ya. Kemudian hasilnya baru ketahuan ketika mereka sudah ada di hotel tersebut. Demikian. Iya, Pak Heri, kalau kita melihat ternyata masih banyak ya warga negara Indonesia, tidak hanya selebritas, tapi juga mungkin pejabat, bahkan warga biasa yang berlibur ke luar negeri. Lalu seperti apa sih langkah antisipasi selanjutnya, Pak? Mengingat memang kasus ini lumayan tinggi, terutama di negara-negara seperti Timur Tengah, serta di Turki sendiri, Pak. Ya, sejak tanggal 7 berarti hari ini ya sudah berlaku surat edaran nomor 1 Kasatgas 2021 2022, di mana ada 14 negara yang sementara ini WNA yang punya riwayat perjalanan dari 14 negara itu untuk sementara di ban tidak boleh masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah Prancis, kemudian Norwegia kayak gitu, ada satu lagi saya agak lupa di Eropa, sama negara-negara di Afrika. Nah, ini untuk mengantisipasi transmisi gitu. Tetapi tentu saja untuk WNI kita tidak bisa tutup perbatasan, karena sebagian WNI mereka juga PMI juga ya, untuk kembali ke Indonesia, sehingga atas alasan kemanusiaan kita terima, tetapi tentu saja dengan prosedur yang sangat ketat. Kita siapkan tempat-tempat karantina terpusat di Hotel Atlet, kemudian di Rusun Nagra, di Pasar Rumput, atau tempat-tempat yang lain untuk mereka menjalani karantina. Ini untuk pekerja migran Indonesia. Nah, untuk orang-orang di luar kelompok itu ya, pekerja migran
aparat sipil negara dan pelajar yang selesai pendidikannya, mereka wajib untuk menjalani karantina di hotel. Ada 135 hotel yang sudah ditunjuk untuk di tempat karantina, dan di situ kita awasi benar-benar agar karantina dijalankan dengan disiplin dan memastikan ketika mereka keluar benar-benar mereka itu adalah orang-orang yang negatif dari virus COVID-19 sehingga mereka tidak perlu menularkan kepada orang lain. Iya Pak Heri bisa Anda kembali informasikan terhadap kami dan juga pemirsa CNN, selain terduga Ashanti sendiri terkena varian Omicron, ada 6 lainnya. Bahkan kami mendengar ada nama Atta Halilintar juga disinyalir positif. Adakah informasi terkait hal ini, Pak? Ya, sebenarnya teman-teman di media bisa ngecek di media sosial juga ya, bagaimana aktivitas keluarga besar ini. Saya tidak menyebut nama, tetapi selain enam orang tersebut, ada satu rombongan yang terpisah dari anggota keluarga ini, dan 2 diantaranya positif. Dan mereka baru datang kemarin, saat ini masih berada di hotel, dan untuk secepatnya dilakukan screening lebih lanjut untuk dirujuk ke hotel isolasi pilihannya atau ke rumah sakit rujukan untuk pengawasan lebih ketat. Demikian Mas Yudi. Iya Pak Heri, kalau kita bicara mengenai perilaku pelaku perjalanan yang sedang berada di luar negeri, acap kali mungkin kita bisa melihat diunggah di sosial media dan ternyata berimbas seperti saat ini. Lalu apakah ada sanksi khusus Pak ke depannya? Karena boleh jadi akan berulang kembali apabila mereka hanya sekedar mungkin boleh jadi dikarantina, kemudian mendapatkan konsekuensi sakit. Lalu apakah ada pelaku perjalanan luar negeri yang akan mendapatkan sanksi apabila mereka melanggar, Pak? Iya, jadi pemerintah ini berusaha mengakomodasi juga ya kepentingan warga negaranya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sanksinya tentu saja ada dalam undang-undang kekarantinaan, di mana ketika mereka menghindar dari karantina gitu ya, itu udah bisa dikatakan pidana. Tetapi kita kan sebagai negara yang hadir dalam pandemi ini menyediakan solusinya. Kendati kemudian menyarankan kepada masyarakat yang tidak ada kepentingan khusus atau mendesak itu untuk tidak keluar negeri terlebih dahulu. Karena sekarang penularan itu lagi di level tertinggi sepanjang pandemi. Hari ini saya cek ada 2,2 juta penularan ya di seluruh dunia dalam 1 hari. Tentu ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan dan kita juga harus waspada. Nah, kalau saya sarankan masyarakat juga untuk tidak menurunkan egonya ya, untuk berwisata ke luar negeri dalam situasi sekarang. Presiden juga sudah meminta itu dengan sangat lebih aman, kalau Menteri Kesehatan mengatakan lebih aman kalau mau bepergian di dalam negeri aja daripada di luar negeri. Karena Mas Yudi, kalau kita lihat data terakhir kemarin kasus hariannya 500 setelah sebelumnya 400, di mana lebih dari separuhnya itu dikontribusi oleh pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia. Melalui berbagai jalur ya, karena setiap hari itu antara 3.000 3.500 pelaku perjalanan itu dari luar negeri itu datang ke Indonesia melalui berbagai macam moda ya, sebagian besar melalui pesawat udara itu hingga 28 penerbangan per hari. Jadi ini yang memang benar-benar harus kita jaga. Sekarang kita juga harus lindungi para garda terdepan tenaga kesehatan di bandara yang melakukan screening, petugas labnya kita tahu sudah tertular juga ada 15 orang, dan sekarang pengetatannya juga semakin dilakukan. Mereka harus memakai APD yang memadai ya, alat pelindung diri yang memadai agar mereka tidak harus tertular ketika melakukan tes PCR kepada para pelaku perjalanan yang baru datang di Indonesia. Jadi ini memang situasinya tidak baik-baik saja ya, pelaku perjalanan ini positivity rate-nya itu mencapai lebih dari 8% saat ini. Itu naik dari minggu lalu pemeriksaan mencapai 4%. Bandingkan dengan kasus di Indonesia yang positivity rate-nya cuma 0,1%. Jadi ini benar-benar harus menjadi bahan refleksi buat kita semua dan memastikan masyarakat untuk menahan diri dulu untuk tidak keluar negeri. Kendati mereka pun mampu sebenarnya, ya mampu secara finansial, tetapi ya saya mohon juga tidak memaksakan diri untuk tetap bepergian karena situasinya memang tidak memadai. Pak Heri, kalau tadi Anda katakan positivity rate mencapai 8%,
tapi masih banyak warga kita yang melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan melakukan perjalanan wisata. Sebenarnya seperti apa sih lajur perjalanan internasional ketika mereka tiba di tanah air, sehingga nanti seperti Bapak katakan, tidak banyak melakukan kontak dengan petugas medis yang melakukan swab test, kemudian juga petugas di bandara, mengingat tadi sudah cukup tinggi angka positivity mencapai 8 kasus 2 juta per hari. Seperti apa nih Pak jalurnya sehingga bisa sama-sama memberikan kenyamanan buat warga negara Indonesia yang kembali maupun petugas yang berjaga di bandara dan sekitarnya? Iya, jadi prosesnya kalau didetilin ada mungkin sampai ke karantina itu ada 13 ya, 13 item yang harus dilakukan. Pertama, datang, kemudian dilakukan thermoscan, kemudian ada pemeriksaan data kesehatan oleh KKP, kemudian dilakukan imigrasi, kemudian dilakukan pengecekan PCR, pengambilan bagasi, dari bagasi kemudian dibawa ke tempat-tempat karantina seperti itu. Ketika di tempat karantina memang biasanya hasil PCR yang pertama kita menyebutnya entry test itu keluar. Jadi memang sebagian pelaku perjalanan itu ketahuan mereka positif ketika sudah ada di tempat-tempat karantina, baik itu hotel maupun tempat karantina terpusat. Nah ini memang benar-benar proses yang kita improve terus, kita perbaiki agar aman, orang itu benar-benar terpisah ya. Karena kalau pelaku perjalanan benar-benar kita pisahkan, orang-orang yang menjemput pun kita khusus ya, kalau ke hotel itu mereka juga pakai APD, alat angkutnya, sehingga dia tidak perlu menularkan kepada yang lain. Kalaupun mereka itu positif. Kendati sebagian besar memang tidak positif, tetapi karena mereka dari luar negeri, mereka harus kita perlakukan seolah-olah mereka positif sampai hasil PCR membuktikan bahwa mereka